Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini aku mau ngejawab pertanyaan yang ada di video aku sebelumnya. Pertanyaannya yang aku bacain aja karena aku lupa. Maaf Kak, izin bertanya dengan rasio 1:2, bukankah itu bisa dibilang double shot espresso? Apakah karena beratnya hanya 16 gram, maka itu disebut double ristretto? Mohon penjelasannya Kakak, makasih gitu kan. Nah, oke. Karena ini untuk penjelasannya agak panjang, jadi aku bikinin video aja sekalian aku kalibrasi. Nah ini mesin aku baru dicuci, jadi aku nyalain dulu, nanti aku kalibrasi dulu. Dan untuk ngebuang shot pertama, untuk ngebersihin gitu, jadi biar rasanya kopinya nanti harus lebih fresh gitu ya. Di sini aku mau ngejelasin sedikit masalah yang aku bikin untuk ristretto-nya. Aku ristretto biasanya bikin itu satu shotnya kurang lebih 15 ml ya. Jadi untuk double shot aku pakainya 30 ml ristretto. Nah, kalau untuk espresso sendiri, di sini aku untuk single shotnya aku pakai kurang lebih 25 ml sampai 27 ml. Jadi kalau misalkan double shot espressonya biasanya aku bikin di kurang lebih 50 milian lah ya. Nah, nanti aku bikinin untuk double shot ristretto yang biasa aku pakai di rumah dan double shot espresso. Bedanya itu di mana? Biar kamu lihat secara langsung. Oke, ini mesin kopinya udah ready. Dan untuk grindernya udah aku nyalain juga. Biasanya itu aku pakai di grind size 1,5, 1,5. Tapi ini di grind size 1 untuk biji kopi yang baru aku beli. Sebelumnya aku pakai Maska juga, tapi di 1,5 untuk grind size-nya ini beralih ke 1. Karena untuk roastingannya profilnya mungkin agak beda sedikit ya. Jadi itu hal yang wajar. Jadi nggak masalah. Makanya kalau setiap ada kopi baru, meskipun itu di merek yang sama, harus dan wajib kamu kalibrasi. Biar kamu tahu untuk ukuran grind size-nya, terus liquidnya nanti berapa yang pengen kamu hasilkan. Ini udah kuisi ya di dalamnya. Langsung aja. Ini untuk shot yang pertama, ini aku buang. Jadi untuk ngepasin dulu grind size-nya, tempingnya, liquidnya, terus berapa menit liquid itu dihasilkan. Seperti yang kamu mau, misalkan kamu pengennya kurang lebih 30 ml, pengennya di berapa detik mati gitu ya. Jadi wajib kalibrasi. Aku seperti biasa pakai kurang lebih 16,5 gram. Ini aku tangannya bersih ya, jadi aku ambil aja. Buat sendiri kok, jadi nggak perlu repot-repot. Oke, 16,5 gram. Aku coba tempingnya nggak terlalu kencang dulu. Flash dulu. Apa Bi? Bentar ya. Ada suaraku, anak aku. Sambil ngomong bikin video. Nah, timernya juga aku nyalain. Nah, ini yang aku hasilkan di kurang lebih 30 ml dan untuk waktunya kurang lebih 25 detik ya. Oke, jadi kira-kira tempingnya seperti itu, kayak gitu. Jadi harus dirasain saat kalibrasi. Ini dibuang karena mesinnya bisa aku cuci. Kurang lebih 30 ml ya. Nah, ini biasa double ristretto yang aku pakai, emang agak banyak. Nah, terkadang orang pakai double ristretto juga lebih singkat gitu ya. Kadang mungkin hanya 10 mili, hanya 11, 12, 13 ya, tergantung selera. Kalau aku biasanya pakai 15 mili. Ada yang bilang kadang ristretto itu ya maksimal di 18 mili. Ada kadang yang bilang kurang lebih 25 detik. Ada yang bilang 1:1, ada yang bilang 1:1,5. Sebenarnya bebas. Apalagi untuk homebrewer kayak aku gitu ya. Jadi nyesuaiin selera aja. Apalagi sebagai homebrewer yang pastinya pengen minum kopi sesuai dengan selera yang kamu mau gitu. Ristrettonya bisa dipanjangin atau dipendekin lagi gitu kan. Untuk
timernya. Jadi untuk liquid coffee-nya bisa lebih sedikit, mungkin bisa pengen lebih agak banyak. Kalau liquidnya lebih dikit, otomatis rasanya jauh lebih manis. Tapi untuk cup yang aku pakai di rumah, sekarang kan untuk cappuccino, itu 180 mili ya. Jadi aku pakai double shot ristretto-nya agak panjang. Satu shotnya 15 mili. Jadi dikali 2 aja kalau double shot ristretto, jadinya kurang lebih 30 mili gitu. Ini kan standar home brewer kamu lah ya, Iya. jadi sesuai dengan selera kamu. Tapi kalau standar di cafe itu gimana biasanya? Beda-beda ya standar di cafe, karena dia kan punya SOP sendiri. Jadi nanti karyawan juga pasti di training gitu kan. Tergantung, biasanya kebanyakan cafe itu punya karakter masing-masing nih. Ada yang karakternya itu ya sesuai dengan ownernya, si ownernya. Mungkin ownernya sukanya ristretto-nya mungkin jauh lebih manis gitu. Jadi dia kebanyakan sih di sebuah cafe sekarang banyak juga yang pakai double ristretto untuk hot cappuccino gitu ya. Jadi mungkin pengen yang lebih agak strong, ya mereka panjangin durasinya gitu kan. Jadi lebih banyak liquidnya. Nah kalau pengen yang lebih manis dan agak lebih ringan rasa untuk cappuccino-nya, mereka otomatis memperpendek jangka si ekstraksi bubuk kopinya. Jadi hasil ekstraksinya itu lebih sedikit untuk double ristretto-nya. Karena untuk cappuccino ya harus double ristretto. Kalau single ristretto namanya piccolo. Oke? Oke, sekarang aku mau lanjut bikin yang double ristretto tapi yang aku minum. Gitu ya. Jadi nanti aku jelasin juga rasanya kenapa aku panjangin sedikit. Nah, ini aku mau bikin double ristretto lagi tapi yang untuk aku minum ya, karena itu harus dibuang. Nah, ini untuk double ristretto-nya. Ini mau langsung aku cobain. Nah, yang aku bilang tadi, untuk double ristretto yang aku punya, ini kan agak aku panjangin dikit. Itu kenapa? Karena biar dia dapat bodinya sedikit gitu loh. Jadi tapi aku nggak mau body yang terlalu tebal, karena untuk espresso itu kan bodinya kan lebih tebal dibandingkan ristretto. Terus di sini untuk acidity-nya kena juga sedikit gitu ya. Jadi tuh ya lumayan aman buat lambung aku gitu. Jadi aku emang minum kopi sehari bisa 2-3 cup per harinya. Jadi aku bikinnya tuh ristretto, tapi aku nggak mau yang terlalu ringan gitu ristrettonya. Jadi aku agak panjangin dikit. Sebenarnya kalau dibilang 1:2 ya belum nyampe sih. Kan untuk 1:2-nya 16,5 gram itu kurang lebih 33 mili ya. Jadi aku kurang lebih pakai 30 mili, emang kadang lebih, tapi nggak nyampe 1:2 sih. Oke, di sini aku mau bikin untuk double espressonya ya. Ini aku taruh dulu. Nah, di sini untuk bubuk kopinya aku juga pakai sama 16,5 gram. ya. Ini untuk double shot espresso yang biasa aku bikin kalau ada yang minta espresso gitu ya. Karena emang kadang kan saudara juga ke rumah, kadang ada temen juga yang main ke rumah, dan kadang ada yang beberapa suka espresso karena dia pengen bodinya yang agak tebal, acidity-nya lebih strong, dan bitterness-nya lebih berasa gitu ya. Ini aku pakai kurang lebih 50 mili. Jadi aku nggak nyampe 60, nggak. Biasanya kan orang ada yang pakai kurang lebih 30 mili, ada yang 30 ke atas malahan, ada yang kadang 27. Aku 25-27 mili aja. Jadi kurang lebih 50 mili. Tuh ya. Nah, karena indikatornya nyala, ini artinya dia lagi manasin air. Aku tunggu dulu sampai indikatornya mati, baru aku mulai brewing si bubuk kopinya. Oke, ini indikatornya udah mati. Langsung aku pasang aja.
Bentar ya, Mi. Oke. Nah, ini untuk double shot espresso. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku hampir tidak pernah minum espresso kecuali itu untuk kayak americano yang hot ataupun untuk es coffee gitu ya, karena emang es coffee itu biasanya kan jatuhnya lebih ringan. Tapi kalau es coffee kadang aku pakai espresso, atau bahkan untuk gelasnya aku mending milih yang lebih kecil gitu. Jadi biar kopinya tetap berasa, flavor kopinya tetap berasa, karena kan nggak pakai pemanis untuk kopinya. Jadi aku mending milih ristretto espresso kalau ada requestan aja. Aduk dulu ya. Ini kurang lebih 50 ml. Bitternya lebih berasa, udah pasti. Sweetnessnya masih berasa, masih tinggi sweetnessnya. Tapi tetap acidity-nya juga dapat, dan bodinya lebih tebal dibandingkan si double ristretto ini. Double ristretto jatuhnya itu dia lebih kental untuk teksturnya. Sedangkan untuk espresso itu jauh lebih cair untuk teksturnya. Dan kenapa hanya 50 ml? Karena aku nggak mau terlalu cair juga. Dan kenapa ristretto itu nyampe ke 30 ml? Karena aku juga nggak mau dia nggak ada bodinya itu ringan banget gitu ya. Jadi aku kasih bodinya sedikit gitu. Dan aku ulangin lagi buat kamu yang emang bertanya juga, sempat tanya juga, kalau habis beli kopi dengan biji kopi yang sama sebelumnya, kenapa untuk ekstraksinya itu jadinya beda itu? Kok bisa gitu? Kalau itu hal yang wajar ya untuk sebuah roastery, ya sebenarnya itu bukan kesalahan sih. Kadang emang dari kadar airnya yang ada di biji kopinya itu juga bisa bikin si roastingannya jadi agak beda sedikit gitu ya. Dan ini juga agak beda sedikit gitu. Itu hal yang wajar, makanya setiap kamu beli biji kopi, meskipun itu di merek yang sama, itu wajib banget untuk kalibrasi. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Jangan lupa kalibrasi. Dah.